Selamat bertemu teman-teman semua. Hari ini saya ada teman yang jauh dari Indonesia juga ya. Dia sekarang ada tugas di Taiwan ya. Dan saat ini dia berhasil kita hubungi untuk ngobrol-ngobrol, kongko-kongko yang ringan-ringan saja. Jadi saya mau ucapkan selamat datang ini Pak Denny ya, Denny Martin. Halo. Datang ya. Ya. Denny Martin Sumadi nama lengkapnya. Senang sekali bisa ketemu. Ya, senang, kita juga senang ya, lama gak ketemu ya. Sampai rambut putih belum ketemu-temu kita. Jadi banyak mikir. Ya, banyak mikir ya. Saya mau kenalkan dulu sedikit lagi Pak Denny ini, dia adalah tamatan Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, masuknya tahun 1991, betul ya? Oh, betul. Ya. Lalu tamatnya nggak tahu tahun berapa lah, pokoknya dia lanjut. 96. Ada lanjut tamatnya. Kan sekolah. Hah? Apa? Enggak. Hilang ya? Enggak ya? Tahun Oke. 91. Tahun berapa tamat ya? Wisuda 96. Oh, 96. 95 Pak. Ya. Kalau boleh tahu sekarang istrinya, anaknya, siapa-siapa aja bisa dikenalkan ya? Istriku Dr. Lina Siman. Dr. Lina. Orang Jakarta juga ya? Orang Medan. Orang Medan ya. Jadi istrinya dokter ya, kemudian anaknya berapa? Dua. Udah besar-besar ya sekarang. Yang besar baru tamat SMA. Tahun ini masuk kuliah. Oh. Sudah diterima di. Jadi sekarang universitas. Oh. Ya. Di Medan ya. Jadi kalau boleh tahu setelah selesai kuliah, Pak Dani itu ada di mana? Mungkin bisa dikasih tahu teman-teman sedikit ada di mana aja tugas-tugasnya. Oke. Saya waktu diutus sama saat itu praktek 1 tahun itu di Kingmi, Medan. Oh. Di Medan. 1 tahun praktek. Gereja Mandarin juga itu ya? Ya, Gereja Mandarin. Kemudian ke Kalam Kudus, Siantar. Oh, Siantar. Berapa lama itu? Di Kingmi 4 tahun. Di Siantar 4 tahun. Siantar 4 tahun. Iya. Kemudian dari Siantar ke Taiwan. Studi di Taiwan 2 tahun. Pulang dari Taiwan itu langsung ke Methodist. Oh, Methodist. Siantar. Oh, Siantar juga. Oh. Bethlehem. Kemudian habis dari di Methodist cuma hanya 2 tahun. Kemudian dari Methodist langsung ke Jakarta. 2 tahun kemudian ke Jakarta di GKY Pluit. Oh. Itu lebih lama mungkin ya? Iya. Di Pluit sekitar 8 tahun. Oh, 8 tahun. 8 tahun, ya. Wah, luar biasa. 4-2-8 gitu. Wah. Iya. Jadi sekarang ada di mana ceritanya? Sekarang ada di Taiwan, di Taipei. Taiwan. Di Taipei. Ya, seingat saya dulu waktu 6 tahun. Oh gitu. Saya dulu waktu sekolah kan Pak Denny nggak bisa ngomong Mandarin ya. Betul. Semenjak di Medan begini, atau gimana caranya kok bisa tiba ngomong Mandarin? Dulu waktu di saat saya belum bisa bahasa Mandarin, nggak bisa. Sebenarnya ingin ikut persekutuan yang bahasa Mandarin, tapi karena nggak bisa ngomong Mandarin, nggak bisa dengar, makanya nggak ikut. Tapi setelah sejak praktek di Kingmi Medan ada kesempatan dengar, itu karena gereja Mandarin kan, Iya. Jemaat bisa baca bahasa Mandarin, kemudian khotbah juga bahasa Mandarin, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Maka saya terpacu untuk belajar bahasa Mandarin. Itu waktu pertama praktek di Kingmi Medan, gitu. Makanya waktu praktek setahun itu sudah mulai hafal vocab Mandarin, belajar Mandarin.
Jadi terus fokus di Mandarin terus ya. Gitulah, seperti begitu. Tapi sekarang kalau khotbah udah Mandarin barangkali ya. Iya, karena sekarang saya pelayanan di gereja Taiwan. Gereja Oh, Taiwan, ya jadinya mau nggak mau harus pakai belajar bahasa Mandarin. Mandarin. Nggak ngerti bahasa Indonesia mereka ya. Mereka ya orang Taiwan nggak ngerti bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa Mandarin kan susah dipelajari. Kalau ada tip khusus nggak dari Pak Daniel mulai dari awal belajar Mandarin gitu, supaya Iya, orang-orang yang mungkin takut belajar Mandarin kayak saya dulu belum belajar Mandarin nggak bisa-bisa karena saya pilih yang huruf-huruf gampang. iya. Bahasa Mandarin sebenarnya hafal vocab, harus hafal vocab bahasa Mandarin. Oh, Dulu waktu zaman saya tahun 95, praktek setahun kan saya praktek di Medan tahun 95, itu iya. saya belum punya handphone. Nggak seperti sekarang bisa buka handphone, kemudian ada kamus, ya bisa terjemah langsung di handphone. Dulu waktu zaman itu tahun 95, saya harus buat kamus sendiri gitu. Jadinya buat buku catatan kecil, catat itu vocab, kemudian hafal vocab. Nah, jadinya untuk kalau belajar bahasa Mandarin itu harus menghafal vocab sih, vocabulary itu banyak. Kemudian waktu Sehari. itu juga belajar pakai nyanyi lagu-lagu, Oh kan ada gitu. lagu-lagu rohani Mandarin itu. Nah itu Iya, iya. dengar kemudian ikut nyanyi ya, kemudian lihat teksnya, itu juga sangat membantu. Ya karaoke itu juga sangat Oh, membantu. karaoke bisa juga ya, Iya, lumayan. karaoke nyanyi. Ya. Ya, yang ringan-ringan Nonton bisa, aja. nonton. Iya, ya bisa nonton, ya Iya. nonton. Kan ada teman Nonton. saya dia yang di Semarang, dia pergi nonton katanya belajar Mandarin. Iya, saya tahu, Kalau saya tahu. nonton yang bahasa Di Mandarin, saat juga gitu kan, di saat kita les Mandarin, les Mandarin ya. les Mandarin, les. Iya. Iya, tapi jangan yang berat-berat, jangan kalau dengar khotbah atau dengar berita itu terlalu berat. Untuk pemula Iya. itu terlalu berat. Tapi kalau udah mulai ada dasar, ya mau dengar Iya. khotbah, mau berita, itu sebab berita lebih cepat dia ngomongnya lebih cepat. Jadinya kalau kita belum ada dasar, kayaknya dengar nggak ngerti. Ya jadinya mungkin bisa putus asa. Oh. Jadi Tapi waktu kalau udah ada dasar sih boleh. Pak Dani mau pergi ke Taiwan sekolah awalnya itu pertama kali, itu Mandarinnya sudah seberapa bisa? Wah, belum terlalu bisa sih. Paling kalau diukur paling sekitar 50%, sekitar 50. Oh. Lalu Iya, di sana masih belajar Mandarin lagi atau tinggal kuliah gitu? langsung kuliah. Saya langsung kuliah Nekat sekali ya. di China Evangelical Seminary. Saya langsung masuk seminari di Taiwan. Itu bersyukur Oh. waktu itu, ya itu karena anugerah Tuhan. Oh. Saya datang ke Taiwan itu tahun 2003. 2003 waktu itu Taiwan lagi SARS. Waktu itu Taiwan SARS. 2003. Nah, gitu. waktu itu ya karena memang di seminari mereka ada buka kesempatan untuk mahasiswa yang dari luar negeri untuk mendaftar. Memang ada jatahnya. Iya. Memang ada jatah untuk orang lokal, orang Taiwan, ada jatah untuk orang luar negeri. Waktu itu SARS banyak orang yang dari luar negeri kan nggak berani masuk Taiwan. Waktu itu saya di Kalam Kudus Siantar, sampai jemaat Siantar bilang, contoh jangan pergi ke Taiwan lagi SARS, jangan, bahaya gitu. Saya aja sama jemaat dibilang, jangan. Tapi saya pikir ini kesempatan, ya akhirnya saya tetap mendaftar dan akhirnya betul-betul diterima. Dan pada tahun itu mahasiswa yang mendaftar di seminari dari luar negeri dikit sekali, paling dikit. Iya. Jadi waktu itu sudah sama keluarga berangkat semuanya? Iya. Saya istri waktu itu anak masih 1, sekarang sudah 2. Iya. Wah, itu luar biasa. Jadi di situ langsung belajar
di seminari ya, termasuk langsung di seminari. Ya. Berapa lama baru bisa beranikan diri untuk khotbah gitu, Mandarin? Wah, waktu itu saya masih takut, tapi ya coba-cobalah 2 tahun kemudian baru coba-coba Oh, 2 khotbah tahun. bahasa Mandarin. Iya. Itu 2 tahun sejak saya masuk sekolah teologi ya, bukan 2 tahun Oh, sejak saya belajar. Saya mulai belajar Mandarin kan waktu di King di Mead Medan. di Medan Itu itu tahun terus menerus ya, atau pernah berhenti tiap hari terus belajar? Iya, belajar sendiri. Belajarnya ada guru atau sendiri? Belajar sendiri. Saya waktu itu lebih suka belajar sendiri. Karena kalau sama Oh, guru lambat. iya. Guru ngajarin kita kayak ngajarin anak TK, ya ngajarin tulis gitu 1 halaman, wah satu halaman, jadinya kayak anak TK gitu ngajarnya. Jadi saya nggak Oh, suka, makanya saya lebih suka belajar sendiri. Kalau belajar sendiri lebih cepat, gitu, lebih cepat. iya. Kalau belajar sendiri lebih cepat gitu ya. Betul. Kira-kira ada tips nggak misalnya bagi orang-orang yang pengen belajar Mandarin gitu secara cepat juga bagaimana kira-kira menurut Pak Dani? Kalau Iya, sekarang ada yang seperti yang saya katakan tadi, ya sukai dulu bahasa Mandarin, menyukai bahasa Mandarin, mungkin dengan mendengar lagu-lagu Mandarin, ya kemudian belajar menghafal vocab-vocabnya gitu, ya dengan yang mudah-mudah gitu. ya, tapi belakangan ini sekarang di sekolah-sekolah internasional kalau nggak salah atau di Jakarta termasuk juga mungkin mereka sudah belajar Mandarin ya, anak-anak ya. Ya, Zaman kita dulu kan nggak boleh belajar Mandarin. betul. Ya, mungkin Iya, 1-2 saya lihat mereka yang penting berani ngomong mungkin ya. Kalau betul. belajar nggak berani ngomong juga susah loh. Ada yang tahu banyak tapi ngomongnya nggak berani masalahnya. Waktu saya di Medan, saya belajar bahasa Mandarin itu sama anak-anak sekolah minggu. Nah, kalau belajar Mandarin itu sama anak-anak lebih karena anak-anak tulus, mereka polos. Kemudian vocab mereka juga terbatas. Kalau Iya. kita salah, mereka nggak ketawain. Ya paling Iya. mereka betulin, bilang bukan begitu. Dia akan mengoreksi. Itu anak-anak polos. Kalau orang Iya. yang dewasa, mungkin kita salah bisa diketawain, kita bisa malu dan sebagainya. Saya ingat waktu saya di Medan itu belajar Mandarin, saya ngomong sama anak-anak sekolah minggu. Ya, saya ajak anak sekolah minggu ngomong Mandarin. Ya mereka juga sangat polos. Mereka juga suka sama saya ngomong Mandarin walaupun saya waktu itu baru belajar bahasa Mandarin gitu. Oke, kita sudah dapat banyak informasi Mandarin, jadi bisa jadi inspirasi juga. Ini Boksu, anak saya yang besar, dia buka blog di YouTube untuk belajar Mandarin. Gitu. Oke. Kalau nanti kasih saya linknya, saya masukkan di bawah nanti. Oke. Supaya mereka yang mau belajar bisa. Iya, boleh. Tapi dia ngajarnya dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Mandarin? Bahasa Indonesia. Oh, dia bisa bahasa Indonesia ya? Iya. Kemudian sekarang Pak Dani tugas di mana pelayanannya? Sekarang saya melayani di atau sudah full pelayanan? saya sudah full pelayanan. Saya sejak 4 tahun lalu saya sudah full pelayanan di Bread of Life in Linkou. Bread of Life Christian Church in Linkou. Jadi Linkou, Lingliangtang. Kalau di Indonesia-nya itu Gereja Santapan Rohani. Gereja Santapan Rohani ya di Linkou, New Taipei City, Taiwan. Di Taiwan. Iya. New Taipei. Suatu hari kalau kita main-main ke sana bisa mampir ya. Ya. Bawa jalan-jalan. Kalau mampir lewat Taiwan, ya mampir sini ya. Sudah berapa lama? Sudah 4 tahun ya di situ? Di Linkou udah 4 tahun. Ya. Ada orang Indonesia di situ juga? Atau pelayanan? Ada satu. Satu. Satu itu hamba Tuhan juga, Semu. Suaminya orang Cungko. Dia menikah dengan orang Cungko gitu.
Iya. Wencong, It- orang Wencong, ya. Jadi ada gereja Indonesia juga berarti. Tapi dia udah lama di Taiwan. Saya sejak Oh, SMA udah di Taiwan, SMA di Taiwan, kemudian dia kuliah di Taiwan gitu. oh. Nah, Lalu, istri saya ini, istri. Lemon istri, Ya. istri. Ini istri. Halo. Enggak. Baik-baik ya. Ini Dokter Rina ya. Iya, ya. Ya, jadi mungkin yang terakhir ya. Saya dengar Ya. Pak Dani sebentar lagi mau jadi pendeta. Ya. Ada isu-isu. Wah, cepat Semua sekali. saya dengar dari orang lain, saya bilang, oh, saya nggak diundang, soalnya saya belum diundang. Mungkin karena virus takut saya ke sana gitu. Jadi kesempatan ini kita mau ucapkan selamat lah buat Pak Dani. Kapan itu? Tanggal 6. Tanggal 7. Ya. 7 bulan Tanggal 7. 7 bulan Juni. Tapi di sana aman-aman ya, nggak ada pakai lockdown segala macam ya? Nggak ada lockdown. Taiwan nggak lockdown. Ya, tapi di sini ketat sih. Semua keluar harus pakai masker. Masker. Kita di sini semua harus pakai masker. Iya. Kalau naik bus, naik kendaraan umum itu wajib. Kalau nggak pakai masker bisa didenda. Oh. Lalu Ya, supermarket apa mall semua pada buka atau tutup? Kalau supermarket sih nggak harus. Iya. Nggak, maksudnya mereka buka. Dihimbau. Ada buka. Buka semua. Mall buka juga ya? Buka semua. Pekerjaan kerja semua seperti biasa. Sekolah juga seperti biasa. Cuma semua harus pakai masker. Semua harus pakai masker. Di luar harus pakai masker. Iya. Gereja kita sempat itu tutup sih karena di sini dibatasi. Gereja yang jumlah jemaatnya yang ibadah itu 100 orang ke atas itu harus tutup. Harus nggak boleh ibadah. Ya. Kita sempat pakai live streaming selama 1 bulan karena jemaat kita ada 800 orang. Jadinya nggak boleh. Tapi sekarang sudah boleh. Sekarang ya sudah mulai minggu ini kemarin ke tanggal 3 kita sudah mulai ibadah. Yang jemaat yang hadir sekitar 300-an. Itu juga di tempatnya dibatasi. Jadinya satu ruangan itu hanya boleh 100 orang. Hanya 100 orang. Kita pakai masker juga di dalam ruangan. Harus dalam ruangan nyanyinya bisa. Iya, boleh. Tetap pakai masker. Gitu. Pakai masker. Iya. Di videoin lah, bagus juga. Ada videonya. Ada. Pakai linknya, nanti masukin linknya. Iya. Oke lah. Jadi ada nggak pesan-pesan buat teman-teman semuanya atau salam buat teman-teman yang Pak Dani kenal baik di Indonesia maupun di mana saja? Kita tutup. Salam untuk teman-teman salam untuk teman-teman di Medan. Baik maupun Metodis, teman-teman Metodis ya. Iya. Kalau datang ke Taiwan boleh mampir ya, kontak-kontak. Iya. Ketemu. Mampir Taiwan, mereka mampir tapi gak ketemu situ nanti. Iya, ayo. Boxy juga kalau lewat Medan mampir dong. Oke, kita mau tutup ya dalam doa ya. Saya mau doa untuk Pak Dani lah supaya Tuhan pakai dia lebih heran lagi untuk nanti setelah saya doa, Pak Dani doakan untuk situasi negara dunia, tapi dalam bahasa Mandarin. Saya mau dengar bahasa Mandarin. Oke, saya duluan ya. Tuhan, terima kasih untuk kami boleh bertemu dengan Penginjil Dani beserta keluarga, ada Dokter Lina sama anak-anak semua. Tuhan berkati mereka. Mereka sudah cukup lama di Taiwan dan melayani di sana. Tuhan berkati pelayanan mereka, jaga dan pelihara kesehatan mereka. Dan kami dengar nanti bulan Juni Dani sudah mau ditabiskan jadi pendeta. Biar Tuhan pakai dia lebih heran lagi semua acaranya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati pelayanan beliau lebih heran lagi di Taiwan dan memberkati terus-menerus. Dengan doa kami Tuhan, berkati juga untuk anak-anaknya semua, untuk studi mereka, dan semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
慈悲我们天父，我们感谢你，今天我们可以跟肖牧师来聊天谈话，主我们也纪念在世界所发生的新冠肺炎疫情，主求主施恩怜悯这个世界，主耶稣，我们为美国、为印尼，我们为世界各地所面对的这个疫情，主啊，求主怜悯，主啊，求你来伸下你全能的手，主啊，资助这个疫情不要再扩散，主是给每个政府有聪明有智慧来治理他们的国家。主啊，求主自己来保守，让我们能够很快度过这个疫情，让这个疫情能够被治住，让我们可以很平安的主啊生活。主，我们仰望你，求主保守带领。主，我们一位肖牧师在美国的服侍，主求主自己来恩膏使用他，能够成为更多人的祝福。主求主也保守带领他的家庭，让他们全家同心来服侍你，被主你使用，成为许许多多人的祝福。听我们祷告，奉主耶稣基督的名祈求，阿门。Ya, makasih ya sekali lagi, salam buat semua family. Dan jangan lupa, itu linknya kasih aku sama ada foto-foto nanti kirim ke WA-nya. Thank you ya. Thank you. Bye-bye. Oke, bye-bye. Ya, thank you. Ya.